Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kalian ketahui sebelum datangnya hari kiamat akan ada 5 sosok yang akan muncul terlebih dahulu. Siapakah mereka? Mari simak bersama-sama. Dalam Islam hari kiamat merupakan peristiwa besar yang pasti terjadi. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan waktunya, meski manusia tidak pernah diberitahu kapan tepatnya itu akan terjadi. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui hadis-hadisnya telah menjelaskan tanda-tanda yang akan mendahuluinya. Di antara tanda-tanda besar tersebut ada 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat, di mana 5 lelaki ini memainkan peran penting dalam perjalanan akhir zaman, membawa ujian besar sekaligus petunjuk bagi umat manusia. Kisah 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini menjadi pengingat bahwa perjalanan dunia ini memiliki akhir dan semua harus bersiap menghadapi hari pembalasan. Kehadiran 5 lelaki yang akan muncul menjelang hari kiamat ini tidak hanya sekedar hadir, tetapi keberadaan mereka menjadi bagian dari ujian besar bagi manusia. Dalam hal ini setiap muslim diingatkan untuk terus memperkuat keimanan dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala saat tanda-tanda hari kiamat ini mulai terlihat. Lantas siapakah 5 lelaki yang akan muncul menjelang datangnya hari kiamat? Permata Islam, berikut 5 lelaki yang akan muncul sebagai tanda kiamat yang dijelaskan dalam hadis Rasulullah. 1. Imam Mahdi. Lelaki pertama yang akan muncul menjelang hari kiamat adalah Imam Mahdi, yaitu pemimpin yang dijanjikan untuk menegakkan keadilan. Imam Mahdi adalah sosok lelaki yang sangat dinantikan oleh umat Islam. Dalam bahasa Arab kata imam berarti pemimpin, sedangkan Mahdi berarti orang yang mendapat petunjuk. Sesuai dengan namanya, Imam Mahdi akan menjadi pemimpin yang mengembalikan keadilan di dunia. Di tengah kondisi dunia yang dipenuhi kezaliman, Imam Mahdi muncul untuk menyelamatkan umat Islam dan membawa keadilan yang telah lama hilang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika umur dunia hanya tinggal 1 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu sampai seorang lelaki dari keturunanku diutus. Namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku, ia akan memenuhi bumi dengan keadilan, sebagaimana sebelumnya dipenuhi oleh kezaliman. H.R. Abu Daud. Imam Mahdi adalah keturunan Nabi Muhammad SAW melalui jalur Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu. Ia akan muncul di Mekah ketika umat Islam berada dalam kondisi yang sangat terpuruk, di mana dunia saat itu dipenuhi dengan kezaliman, peperangan dan perpecahan. Banyak umat Islam yang tersesat karena kehilangan pegangan dalam beragama. Pada awalnya Imam Mahdi tidak akan menyadari bahwa dirinya adalah pemimpin yang dijanjikan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengilhamkan petunjuk kepadanya. Ia akan dibayar di depan Ka'bah oleh para ulama dan kaum mualimin yang mengenali tanda-tanda kepemimpinannya. Bayat ini akan menjadi awal dari perjuangannya untuk memimpin umat Islam. Namun Imam Mahdi akan menghadapi banyak tantangan termasuk perang besar melawan musuh-musuh Islam. Dalam beberapa riwayat, disebutkan bahwa Imam Mahdi akan memimpin umat Islam dalam perang besar yang dikenal sebagai Al-Malhamah Al-Kubro atau perang dahsyat antara kaum muslimin dan musuh-musuh mereka. Di mana dalam peperangan tersebut Imam Mahdi akan memimpin pasukan Islam yang terdiri dari orang-orang beriman sejati. Masa kepemimpinan Imam Mahdi akan berlangsung selama 7 hingga 9 tahun. Di bawah kepemimpinannya, umat Islam akan mengalami kejayaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. 2. Dajjal. Adapun lelaki kedua yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Dajjal. Dajjal telah disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai fitnah terbesar yang akan dihadapi oleh umat manusia. Tidak ada fitnah yang lebih besar dari Dajjal karena ia akan datang kemampuan yang begitu menakjubkan, yang mampu menggoyahkan iman orang-orang yang lemah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satupun makhluk sejak penciptaan Nabi Adam Alaihi Wasallam hingga hari kiamat yang lebih besar fitnahnya daripada Dajjal. H.R. Muslim. Dajjal adalah seorang lelaki yang memiliki ciri-ciri fisik khusus. Ia bermata satu dengan mata kanannya buta, sedangkan mata kirinya menonjol seperti anggur. Pada dahinya Dajjal tertulis kata kafir yang dapat dibaca oleh setiap orang yang beriman, baik yang bisa membaca maupun tidak. Kemunculan Dajjal ini akan terjadi di wilayah timur di antara Khurasan dan Isfahan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat-riwayat syahih. Dajjal akan mulai menyebarkan fitnahnya dengan cara mengaku sebagai Tuhan, sehingga banyak manusia yang tertipu oleh kekuatannya. Karena Dajjal memiliki kemampuan untuk menurunkan hujan, membuat tanah-tanah tandus menjadi subur bahkan menghidupkan orang mati. Semua itu adalah tipu daya yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian besar bagi semua umat manusia. Dajjal akan membawa 2 hal yaitu surga dan neraka. Namun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan bahwa surga yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah neraka dan neraka yang ditawarkan Dajjal sebenarnya adalah surga. Bagi orang-orang yang tidak memiliki iman yang kuat, maka ia akan mudah tertipu oleh fitnah Dajjal. Fitnah tersebut akan berlangsung selama 40 hari.
di mana satu harinya seperti satu tahun, satu harinya seperti satu bulan dan satu harinya seperti satu minggu, umat Islam diperintahkan untuk membaca surat Al-Kahfi sebagai perlindungan dari fitnah Dajjal ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi, maka ia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. HR. Muslim. 3. Nabi Isa alaihi wasallam. Nabi Isa alaihi wasallam adalah penegak kebenaran di akhir zaman. Keyakinan akan turunnya Nabi Isa alaihi wasallam merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akidah Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengangkat Nabi Isa alaihi wasallam ke langit dan menjanjikan bahwa beliau akan kembali turun ke dunia menjelang hari kiamat. Hal tersebut disebutkan dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat, maka janganlah kamu ragu tentang hari kiamat itu dan ikutilah petunjukku, ini adalah jalan yang lurus. Quran Surat Az-Zuhruf ayat 61. Dalam Islam Nabi Isa alaihi wasallam tidak pernah wafat sepertinya yang diyakini oleh umat Nasrani, tapi sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari upaya penyaliban oleh kaum Bani Israel yang bersekongkol untuk membunuhnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan karena ucapan mereka sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih, Isa putra Maryam Rasul Allah, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan yang mereka bunuh adalah seseorang yang diserupakan dengan Isa bagi mereka. Sesungguhnya mereka yang berselisih pendapat tentang pembunuhan Isa selalu dalam keraguan-raguan terhadapnya, mereka benar-benar tidak mengetahui siapa sebenarnya yang dibunuh itu kecuali mengikuti persangkaan belaka. Jadi, mereka tidak yakin telah membunuhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 157. Sebaliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Isa alaihi wasallam ke langit dalam keadaan hidup. Beliau tetap berada di sana hingga tiba waktunya untuk turun kembali ke bumi. Sebagai salah satu tanda besar menjelang hari kiamat, bahwa turunnya Nabi Isa alaihi wasallam akan membawa misi yang sangat penting, yaitu menegakkan kebenaran, membinasakan fitnah dan mempersatukan umat manusia di bawah syariat Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan secara rinci tentang bagaimana Nabi Isa alaihi wasallam akan turun ke dunia. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi Isa putra Maryam akan turun di Menara Putih sebelah timur Damaskus dengan mengenakan 2 kain yang dicelup dengan warna kekuningan. Beliau akan meletakkan kedua tangannya di sayap 2 malaikat. Apabila beliau menundukkan kepala, air akan menetes dari rambutnya, dan apabila beliau mengangkat kepala, air tersebut akan mengalir seperti mutiara. HR Muslim. Nabi Isa alaihi wasallam akan turun di masa umat Islam berada dalam kondisi genting. Fitnah Dajjal telah menyebar ke seluruh penjuru dunia, dan hanya segelintir orang yang berhasil bertahan dalam keimanan mereka. Turunnya Nabi Isa alaihi wasallam menjadi sebuah tanda harapan bagi umat Islam. Karena dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala beliau akan membinasakan Dajjal dan mengembalikan umat manusia kepada kebenaran. 4. Al-Jahjah. Sosok lelaki keempat yang akan muncul sebelum hari kiamat adalah Al-Jahjah. Ia adalah sosok misterius yang menjadi pemimpin di akhir zaman. Disebut dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum Al-Jahjah menjadi penguasa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Al-Jahjah adalah seorang budak. Hal ini mengacu pada sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, siang dan malam tidak akan musnah sebelum seseorang dari kalangan budak yang bernama Al-Jahjah menjadi penguasa. HR Muslim. Penafsiran hadis ini menunjukkan bahwa Al-Jahjah berasal dari kalangan budak atau keturunan budak. Kehadirannya sebagai pemimpin dunia di akhir zaman menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengangkat derajat siapapun yang dikehendakinya tanpa memandang status sosial atau asal-usul seseorang. Nama Al-Jahjah sendiri berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti suara yang keras atau teriakan lantang. Hal ini melambangkan karakteristiknya sebagai seorang pemimpin yang memiliki pengaruh besar, tegas dan mampu mengendalikan umat manusia dengan kekuatannya. Al-Jahjah digambarkan sebagai seorang pemimpin yang datang dari kalangan budak sebelum hari kiamat datang. 5. Lelaki dari Kahtan. Berikutnya lelaki kelima yang datang sebelum hari kiamat adalah seorang lelaki dari Kahtan. Ia adalah pemimpin yang menggiring manusia dengan tongkatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda tentang salah satu pertanda besar yang akan muncul menjelang hari kiamat. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga seorang pria dari Kahtan muncul menggiring manusia dengan tongkatnya. HR Bukhari. Dalam hadis tersebut menggambarkan sosok lelaki dari Kahtan, yaitu seorang pemimpin yang akan muncul di akhir zaman. Ungkapan menggiring manusia dengan tongkatnya dalam hadis ini telah menjadi pembahasan panjang di kalangan ulama. Sebagian memahaminya secara simbolis sedangkan yang lain menfasirkannya lebih harfiah. Menurut ulama,
Bahwa tongkat di sini bukan berarti lelaki ini benar-benar menggiring manusia layaknya seorang gembala yang menggiring hewan ternak. Tongkat melambangkan kepemimpinan dan kendali, artinya lelaki dari Kahtan akan memimpin manusia dengan penuh otoritas, ketegasan, dan kekuatan. Dalam hal ini ia mampu mengatur urusan umat manusia dan membawa mereka pada arah yang benar sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kitab Fathul Bari karya Imam Ibnu Hajar al-Asqalani disebutkan bahwa hadis ini mengindikasikan bahwa lelaki dari Kahtan adalah seorang pemimpin yang kuat dan disegani. Umat manusia pada masa itu berada dalam kondisi membutuhkan figur seorang pemimpin yang memiliki sikap yang tegas yang mampu mengendalikan situasi dunia yang penuh kekacauan. Imam Ibnu Hajar juga menjelaskan bahwa ungkapan menggiring manusia dengan tongkat hal itu menunjukkan bahwa ia adalah pemimpin yang ditaati secara mutlak oleh rakyatnya, baik dalam urusan duniawi maupun agama. Sebagian ulama lain menjelaskan seperti Imam An-Nawawi menambahkan bahwa lelaki dari Kahtan tidak hanya memiliki kekuatan fisik dan mental tetapi juga ketaatan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinannya tidak akan keluar dari ajaran Islam yang lurus, ia tidak akan memimpin berdasarkan hawa nafsu atau ambisi pribadi melainkan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Kahtan sendiri adalah salah satu suku besar di Jazirah Arab, di mana dalam sejarah Islam Kahtan dikenal sebagai nenek moyang bangsa Arab Selatan. Banyak kabilah besar yang berasal dari Kahtan, seperti Himyar dan Kahlan yang terkenal dengan keberanian dan tradisi kepemimpinannya. Dari suku inilah tokoh yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis tersebut akan muncul. Namun siapa nama lelaki dari Kahtan yang dimaksud dalam hadis tersebut? Hingga saat ini para ulama sepakat bahwa identitas pastinya tidak disebutkan secara langsung dalam Al-Quran maupun hadis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hanya menyebut bahwa ia adalah seorang lelaki dari Kahtan, namun nama dan latar belakang detailnya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ada pendapat bahwa lelaki dari Kahtan adalah seseorang yang akan muncul di akhir zaman setelah masa Imam Mahdi dan Nabi Isa alaihi wasallam. Ia akan mengambil alih kepemimpinan umat manusia setelah kedua tokoh besar tersebut untuk memimpin di masa-masa penuh ujian dan cobaan besar. Selain itu, ia juga membawa stabilitas dan keadilan serta memastikan bahwa manusia tetap berada di jalan yang benar setelah berbagai fitnah berlalu seperti kehancuran Dajjal serta Yajuj dan Majuj. Kemunculan lelaki dari Kahtan ini sering disandingkan dengan tokoh lain yang disebut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Al-Jahjah. Meskipun keduanya muncul di akhir zaman dan sama-sama menjadi pemimpin manusia, tapi mereka adalah dua tokoh yang berbeda. Jika Al-Jahjah berasal dari kalangan Buddha dan kepemimpinannya melambangkan pada perubahan sosial besar, sedangkan lelaki dari Kahtan berasal dari keturunan yang memiliki tradisi kepemimpinan. Ia dikenal dengan kebijaksanaan dan kemampuannya untuk membawa stabilitas pada masa-masa sulit. Namun keduanya memiliki kesamaan penting, mereka menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada siapapun yang Dia kehendaki. Kepemimpinan tidak ditentukan oleh status sosial atau garis keturunan melainkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memilih mereka untuk menjalankan tugas besar tersebut. Dari kisah 5 lelaki yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui beberapa hadis akan muncul sebelum hari kiamat. Dari sini kita akan mengambil banyak pelajaran berharga. Mulai dari Imam Mahdi yang membawa keadilan, Nabi Isa alaihi wasallam yang menjadi penegak kebenaran, Al-Jahjah hingga lelaki dari Kahtan yang menyatukan manusia di masa-masa sulit, semuanya akan mengingatkan kita bahwa kehidupan di dunia ini adalah ujian. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkuasa mengangkat siapapun yang Dia kehendaki tanpa memandang status atau kedudukan di dunia. Baik itu seorang pemimpin dari keturunan mulia seperti lelaki dari Kahtan maupun seorang pemimpin dari kalangan Buddha seperti Al-Jahjah. Semua itu menunjukkan bahwa keimanan dan ketakwaanlah yang menjadi ukuran sejati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah pembahasan tentang 5 lelaki yang dijelaskan dalam hadis yang akan muncul menjelang hari kiamat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa memperbaiki diri, memperkuat iman dan mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.